saat ku berteduh, ku untai doaku. Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kekuatan, kesempatan yang Tuhan karuniakan untuk kita bisa pakai belajar firman Tuhan. Mari di dalam kesiapan, di dalam kecintaan kita, dalam ketekunan kita mau belajar hari ini melanjutkan bahasan-bahasan kita dari firman Tuhan. Baiklah, kita tunduk kepala, kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur atas kebaikan, kemurahan Tuhan yang memberikan waktu dan kesempatan untuk kami bisa meneruskan pelajaran Alkitab, supaya kami terus bertambah di dalam pengenalan akan Tuhan. Roh Kudus beserta dan juga memberikan kepada kami kuasa urapan untuk mengerti dan juga mentaati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada Rabu yang lalu kita sudah belajar mengenai istri seperjanjian, ya, yang dimana Tuhan boleh menetapkan istri perjanjian, ya, dalam iman, dalam kasih, dalam komitmen kesetiaan, dan itu memang merupakan kehendak Tuhan, ya, ada tujuan Tuhan untuk kita menyadari akan diri kita sebagai pasangan seperjanjian di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita akan meneruskan dengan satu judul lagi, yaitu adalah istri teman sekutu. Nah, ini penting, istri teman sekutu. Yang sama kita akan baca ayatnya dari Maleakhi pasal 2 ayat 14. Maleakhi pasal yang kedua ayat yang ke-14. Yang demikian firman Tuhan, dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu, ya. Istri, teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Wah, ini luar biasa, ya. Supaya kita betul-betul di dalam kasih karunia-Nya, ya, berjuang untuk tetap setia dan tidak pernah berubah setia. Dalam judul istri seperjanjianmu ini berbicara tentang prinsip-prinsip mendasar sebagai pasangan suami istri seperjanjian yang boleh ditetapkan oleh Tuhan. Nah, dalam judul kita pada hari ini mengenai istri teman sekutu, ini lebih menekankan tentang sebuah kualitas hubungan, bobot atau mutu hubungan di antara suami istri, baik secara vertikal maupun juga secara horizontal. Nah, saudara, teman sekutu, friendship itu juga berbicara tentang sebuah hubungan yang sangat dekat dan lekat, di mana istri sebagai seorang teman atau sahabat untuk sekutu, unity, ada di dalam persatuan
dan juga kesatuan. Jadi ingat bahwa kita ini telah dipersatukan oleh Tuhan, dan apa yang dipersatukan oleh Tuhan itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi artinya apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, kita harus belajar berjuang untuk mempertahankan apa yang memang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, saudara, dalam istri teman sekutu, ya, dalam hubungan vertikal artinya bahwa istri kita tuh menjadi teman, ya, bersama-sama berdoa, bersama-sama membaca firman Tuhan, bersama-sama beribadah kepada Tuhan, bersama-sama melayani. Kan coba betapa indahnya kalau kita suami istri sebagai teman sekutu di dalam hal-hal rohani, ya, dalam doa bareng, baca Alkitab bareng, ke gereja bareng. Hal yang sangat luar biasa. Ini yang Tuhan inginkan. Jadi ada bersama-sama kita melakukan aktivitas secara rohani kepada Tuhan itu bersama-sama. Ya. Jadi ini penting sekali. Nah, inilah yang sering diabaikan ataupun dilupakan oleh suami istri. Ya, oleh karena mungkin ada banyak alasan dan juga kendala. Tapi kalau kita mengerti sebagai, ya, dikatakan istri teman sekutu, ya, teman untuk kita bersatu, bersekutu dalam hubungan secara vertikal, melakukan hal-hal yang rohani dalam hidup ini, saling membagi hal-hal rohani antara suami dan istri. Itu sebuah nilai yang sangat luar biasa. Dalam hubungan kita akan lebih erat karena kita tahu menjadikan istri kita itu teman sekutu. Untuk apa? Ya, dalam hal-hal rohani. Saya sangat senang kalau lihat suami istri berjalan bareng ke gereja, duduk berdampingan, ya, terus menyanyi bareng, dengar firman Tuhan bareng gitu. Apa disertai dengan keluarga. Tetapi hal ini jangan hanya dilakukan pada waktu seminggu sekali kita pergi ke gereja. Itu harus menjadi sebuah, ya, aktivitas rohani kita setiap hari. Adakah kita berdoa bareng sama istri kita atau dengan keluarga? Kita baca firman Tuhan bareng bersama istri kita. Mungkin saling membagi ayat. Suami membaca firman, dapat berkat firman Tuhan, bagiin sama istrinya. Atau istrinya baca firman Tuhan, bagiin sama suaminya. Take and give begitu. Nah, itu yang dinamakan istri teman sekutu secara rohani, secara vertikal. Jadi suami mendekat sama Tuhan, istri juga mendekat sama Tuhan. Sama-sama mendekat, sama-sama melekat sama Tuhan. Ya, seperti pokok anggur. Tuhan Yesus pokok, kita rantingnya. Jadi suami istri melekat kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau suami istri melekat kepada Tuhan Yesus, apa hasilnya? Pasti ada buah. Tidak mungkin tidak ada buah. Buahnya itu pasti buah yang manis. Buah yang sedap untuk dirasakan. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi istri teman sekutu artinya dalam sebuah hubungan vertikal. Ya, hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi sama-sama mempunyai sebuah gairah semangat dengan Tuhan. Suaminya cinta Yesus, istrinya cinta Yesus. Itu bareng-bareng. Wah, luar biasa. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, istri teman sekutu ini adalah teman untuk sharing secara vertikal.
secara horizontal. Ya, sharing vertikal, horizontal juga. Sharing. Artinya ada sebuah dialog, komunikasi secara indah, ya, secara definitif antara suami dan istri. Saling berbagi pikiran dan juga perasaan. Jadi ada sebuah dialog dalam komunikasi. Nah, dialog dalam komunikasi ini harus dibudayakan. Ini tidak mudah, saudara. Mendialogkan sesuatu materi sebagai suami istri. Kadang-kadang kita seringkali miss dan banyak kesalahan di dalam berdialog. Ada salah satunya maunya bicara nyerocos melulu. Tapi yang satunya cuma sekedar pendengar pasif, tidak pernah memberi respon. Jangan anggap kecil loh masalah komunikasi dialog ini. Kalau kita tidak belajar, seringkali jadi konflik. Karena tidak nangkep materinya. Akhirnya sharingnya itu menjadi sesuatu yang tidak mengembirakan di antara suami istri. Nah, karena itulah di dalam sebuah teman sekutu, untuk kita sambung komunikasi, sambung rasa, sambung bicara ini, perlu ada teknisnya, perlu ada pelajarannya. Makanya ilmu komunikasi itu berkembang pesat, kan merupakan sebuah bidang studi yang tidak kecil, besar. Ya, bagaimana cara berkomunikasi yang baik supaya isi materi yang kita sampaikan bisa didengar, bisa dimengerti dengan jelas. Dan juga sebaliknya, orang yang menerima komunikasi bisa mendengar, bisa menyimak, artinya bisa memberikan respon yang benar. Nah, pada waktu terjadi komunikasi yang baik, itu akan menolong sebuah relasi hubungan. Ya, dalam hal ini adalah suami istri sebagai teman sekutu. Ya, teman, sahabat. Kita bicara sebagai teman, kita bicara sebagai sahabat. Nah, kalau ini terus dibudayakan, wah, indah. Itu akan menjaga hubungan suami istri itu lestari dan juga membahagiakan, menyukakan. Firman Tuhan nggak lebih nggak kurang, ya. Saya belajar dari kitab Yakobus antara berbicara dan mendengar. Alkitab mengajarkan hal ini. Ada konsep-konsep komunikasi. Ya. Yakobus pasal 19, pasal 2 ayat yang ke Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Yakobus pasal 1 maksud saya, ya. Pasal 19. Yakobus pasal 1. Ayat 19 dan selanjutnya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jelas komplit di sini, kan? Jadi ada satu teknis untuk kita sambung komunikasi. Berbicara jangan bareng-bareng. Satu bicara, satu mendengar. Ini semua membutuhkan energi. Berbicara membutuhkan juga sebuah knowledge, pengetahuan, teknis. Mendengar juga pekerjaan yang tidak ringan untuk menyimak dengan benar. Nah, jadi kalau seandainya kita melakukan hal ini, ya, pergantian berbicara, terus kita dialogkan, terus kita lakukan satu sama lain. Dikatakan apa di sini? Kamu akan berbahagia. Tuh.
Jadi suami istri sebagai teman sekutu pasti berbahagia kalau tahu caranya berkomunikasi. Jangan cuma maunya dominan berbicara, atau mungkin yang satunya cuma dengar nggak ada respon gitu, pasif responnya. Ya komunikasi nggak lancar, komunikasi itu tidak baik gitu. Jadi mari ini kita mau belajar hal yang kecil mungkin dianggap, belajarlah berkomunikasi, bicara dan mendengar. Sehingga pada akhirnya ya kita ini istri sebagai teman sekutu adalah teman untuk ajak bicara, ajak ngobrol. Ya mungkin juga bisa ngerumpi di situ ya. Sambung bicara, rasa sambung kerinduan. Nah, jadi kalau ini sudah menjadi sebuah konten kehidupan kita sebagai suami istri, sebagai teman sekutu, saya percaya banget deh, suami istri pasti rukun, serasi, sehati sepikir, jadi mitra, sinergi. Nah kalau ini semua ada, sama dengan ya suami istri teman sekutu, berarti berbahagia dan diberkati. Kan? Haleluya, puji Tuhan kan? Nah, yang ketiga, istri sebagai teman sekutu ya dalam sebuah hubungan yang tadi katakan secara vertikal, secara horizontal, dan kita akan memberikan sebuah value atau nilai, artinya sebagai teman, istri sebagai teman, friendship, sahabat. Nah, nilai-nilai apa yang ada di antara suami istri sebagai teman sekutu? Ya, dalam pengertiannya itu adalah friendship, sahabat. Ya, suami istri ini sebagai sahabat. Nah, saudara, ada banyak pengajaran tentang masalah saudara sebagai sahabat, ada teman sebagai sahabat. Nah, sekarang ini istri sebagai sahabat, sebagai teman. Nah, kita belajar dari pengajaran yang paling supremasi. Tuhan Yesus memberikan sebuah nilai yang sangat mengagumkan tentang artinya sebuah sahabat. Nah, ini yang kita baca di dalam kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 15. Waduh, luar biasa saudara. Dikatakan demikian, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Wah, saudara, nilai apa yang ada pada seorang teman atau sahabat? Yang pertama adalah ada kasih yang siap berkorban. Dan Tuhan Yesus ya telah menjadikan dirinya sahabat dengan kita. Kita jadikan sahabat, dia sudah berkorban yang tak tergantikan oleh apapun juga, yaitu memberikan dirinya seutuhnya, total di atas bukit Golgota. Ya, itu pengorbanan yang tak tergantikan dengan apapun juga. Nah, ini kita renungkan, kita memiliki sebuah basic dasar, ya sebuah nilai satu persahabatan. Nah, karena itu biarlah napas ya pengertian sahabat di sini yang siap berkorban itu harus menapasi juga dalam hubungan kita secara horizontal dengan saudara, dengan teman, dengan keluarga, apalagi dalam hubungan secara spesifik suami istri. Nah, kalau Yesus sudah siap berkorban sampai mati di kayu salib, ini kita renungkan. Kalau istri kita merupakan friendship, teman, sahabat, ya seorang suami artinya dia berani berkorban karena cintanya, karena kasihnya kepada istrinya, ya. Dan juga sebaliknya, istri juga berkorban untuk suaminya. Ya mungkin ya kita bukan berkorban nyawa, mungkin berkorban waktu, pemikiran, perasaan, atau mungkin materi. Ya contoh-contoh kecil lah, misalnya pada waktu pasangan kita sakit. Kalau istrinya sakit, suami berkorban untuk memberikan perhatian, waktunya, tenaganya.
ya, semuanya, materinya secara total untuk membawa ke rumah sakit, mengobatinya, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu contoh. Atau sebaliknya suaminya yang sakit, ya istrinya berkorban juga sama. Nah itu harus nyata, saudara. Gak usah bicara masalah pengorbanan yang besar-besar. Mungkin suami janji pulang telat, mungkin barangkali jam 10, jam 11, istri sudah ngantuk. Dia berkorban menahan ngantuk untuk buka pintu gerbang. Nah, itu yang kecil-kecil. Nah, saudara, ini nilai-nilai yang perlu ditumbuhkan, ya, nilai berkorban. Ya, luar biasa. Itu yang pertama dalam nilai teman atau sahabat, ya. Karena Yesus sudah berkorban yang tak mungkin kita balas. Mari kita belajar suami istri harus saling mau berkorban dalam banyak hal, ya, supaya hubungan kita lebih indah. Yang kedua, dalam nilai sahabat itu ada rendah hati untuk taat. Untuk taat. Untuk saling rendah hati satu sama lain. Karena Alkitab mengatakan kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tuh, jadi Tuhan akan boleh memberikan suatu penegasan, kamu sahabatku kalau kamu melakukan perintah-perintahku. Ya. Anjuran-anjuran Tuhan, aturan Tuhan, komitmen Tuhan. Nah, jadi artinya begini, kalau kita betul merupakan sahabat sebagai suami istri, mari kita taati firman Tuhan. Apa perintah untuk suami? Suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi. Sampai di mana Yesus mengasihi jemaatnya? Sampai berkorban. Hai istri, tunduklah pada suami, bukan tunduk terpaksa, tunduk di dalam sebuah sukarela kasih. Sampai di mana Tuhan Yesus taat? Ya, sampai berkorban juga di Bukit Golgota karena kasihnya. Nah, karena itulah saudara, suami taat kepada perintah Kristus, istri taat kepada Kristus, sama-sama mentaati. Ini yang disebut dengan sahabat. Ya, dan juga aplikasinya adalah hubungan suami istri. Ya, belajar, istri dengar suaminya, kalau ada sesuatu keputusan ya taati. Atau mungkin suami ada sebuah masukan dari istrinya, ya, yang dipandang baik, ya, belajar juga mendengar, belajar juga melakukan. Saling. Nah, itu nilai seorang sahabat. Yang ketiga, nilai seorang sahabat atau teman itu dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Artinya apa? Nilai seorang teman, sahabat, ada keterbukaan. Kan suami istri itu telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Telanjang di sini berarti secara rohani adalah keterbukaan dan kejujuran. Telanjang di sini juga berarti secara fisik. Nah, jadi suami istri nggak boleh ada tutup-tutupan, terbuka semuanya dari ujung rambut sampai telapak kaki. Terlebih adalah sebuah keterbukaan secara rohani, ya, secara mental, secara jiwa. Nggak boleh ada rahasia-rahasiaan sekecil apapun. Pada waktu suami istri mulai bijak sini bijak sono untuk saling tertutup, maka akan nanti seutas benang jadi sehelai kain. Ya, jadi kalau, ya, artinya begini, ada banyak yang saya lihat urusan kecil aja, masalah HP aja, ada suami nggak boleh HP-nya dipegang oleh istrinya, atau sebaliknya istrinya HP-nya nggak boleh dipegang oleh suaminya. Kalau telepon gitu sengaja menjauh, ya, terus nanti ditanya, Pak dengan siapa nih? Kamu nggak usah tahu dah. Nah, jadi banyak yang saya sudah layani karena urusan HP ini, komunikasi suami istri tertutup, suami istri berantem, bertengkar, bahkan berakhir dengan perceraian. Ini saya nggak ngada-ngada loh. Jadi makanya ikuti Alkitab, suami istri itu telanjang dan tidak merasa malu. Tidak boleh menutupi, saya mah terbuka. Apa adanya, HP mau dibuka dari depan belakang silahkan aja. Ya, dan juga kita ada di mana, kita kasih tahu kita sedang apa gitu. Dan jangan juga sampai over protect gitu. Sampai kecurigaannya menjadi sebuah obsesif yang menjadi pikiran sehingga stres.
Ada istri yang pasang GPS untuk suaminya, ada suami yang pasang GPS untuk istrinya. Wah, deteksi begitu rupa, overprotect, itu juga nggak bagus. Hubungannya harus ada kepercayaan, saudara. Suami percaya istrinya, istri percaya suaminya. Bahwa sama-sama dalam Tuhan, kalau kita lihat urutan tadi, nggak perlu ada kecurigaan antara suami dan istri. Kenapa terjadi kecurigaan? Karena memang sudah mulai ada saling menutup. Bijak sini, bijak sono. Main cantik antara suami dan istri. Nah, ini yang sekarang banyak terjadi. Saudara, nilai sahabat yang ketiga adalah keterbukaan. Nah, pada akhirnya istri sebagai teman sekutu, ya yang tadi adalah sebagai satu teman sekutu dalam hubungan vertikal dengan Tuhan, melakukan hal rohani bareng. Yang kedua adalah di dalam hal hubungan horizontal, saling berbagi. Ini perlu adalah satu hal yang dimana suami istri belajar untuk saling bicara, saling mendengar, ya. Ini dibudayakan. Yang seterusnya kita masuk pada nilai sebuah teman atau persahabatan di dalamnya. Yang terakhir adalah istri sebagai teman sekutu itu harus ada sebuah kebutuhan atau perjuangan untuk selalu mendekat, jangan menjauh. Itu Alkitab larang loh. Nggak boleh kita tuh berjuang untuk saling menjauh gitu. Apapun masalahnya, wah udah jenuh, bosan, apalah alasannya. Sekarang ada banyak filosofi. Ya sesekali kan kita cari angin segar di luar. Ya toh, jajan sesekali nggak apa. Nah, ini saudara, filosofi dunia yang akan merasuk dan merusak kehidupan rumah tangga kita. Pegang komitmen firman Tuhan. Ayatnya ada. 1 Korintus pasal yang ke-7. Ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Janganlah kamu saling menjauh kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertahan. Jelas. Ya, kalau sampai memang ada menjauh, harus ada persetujuan bersama. Kemana, di mana, melakukan apa, itu terbuka. Ya, dalam sebuah mungkin tugas. Nah, tetapi prinsipnya adalah saudara, suami istri sebagai teman sekutu harus ada sebuah perjuangan dan juga kebutuhan untuk selalu mendekat. Jangan menjauh, jangan merenggang. Selalu hidup mau bersama-sama sebagai pasangan teman sekutu di dalam Kristus Yesus. Mari hari ini kita renungkan istri sebagai teman sekutu. Secara rohani, ajak dia bareng-bareng menikmati kasih karunia, menikmatilah rohani. Secara komunikasi, belajar berdialog, berkomunikasi supaya indah komunikasinya. Dan juga dalam sebuah nilai pertemanan, lahirkanlah nilai-nilai pertemanan, persahabatan itu seperti Tuhan Yesus ajarkan, yang pada akhirnya adalah sebuah semangat kerinduan untuk terus saling merapat, melekat, bukan merenggang dan menjauh. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih firman-Mu pada saat ini. Biarlah kiranya kami lebih dalam mengerti, menjadi pasangan, istri, teman sekutu. Dan kami boleh betul-betul memiliki sebuah hubungan yang berkualitas, baik secara vertikal maupun juga secara horizontal dalam kebersamaan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.